Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Selamat hari Jumat. Iya, gimana kabarnya teman-teman sekalian? Setelah ada yang liburan misalnya, ya kan? Karena liburan sekolah tuh, mesti liburan anak sekolah, terus ada juga yang kerja-kerja aja biasa gitu ya, Juni-Juli. Tapi Juni-Juli itu ada disrupsi, Van, karena uang orang ketarik buat bayar sekolah biasanya. Jadi penjualan semua menurun. Jual barang-barang yang lain menurun. Liburan juga ngelesin kan? Anak juga, yang ngelesin anak tuh menurun. Anak-anaknya pada liburan. Jadi ada cycle-nya tuh. Liburannya agak ngerem-ngerem gitu. Iya, liburannya agak ngerem-ngerem. Oke, jumpa kembali di Random Jumat bersama saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Kita mau bahas apa hari ini? Nah, ada request, Van, bahas jam tangan dong, Pak, katanya gitu. Ini mah. Pokoknya kalau jam tangan bisa lama ini. Oh ya, jadi Harnas memang hobi baru ya? Iya, hobi baru. Kita bahas jam tangan kalau gitu. Iya, boleh kita bahas jam tangan ya. Hobi baru. Nggak tahu, gue dari dulu memang udah seneng jam tangan, Van. Jam tangan. Jadi diingetin juga sama, tapi udah lama lupa gitu. Karena jam tangan tuh kan ada levelnya, ada harganya ya. Nah, terus waktu itu bokap gue tuh punya jam Tag Heuer. Tag Heuer. Bacanya Tag Heuer, teman-teman. Tag Heuer, ya, Tag Heuer. Itu bahasa Jerman lah ya, Tag Heuer. Tapi itu kan dari Swiss. Tag itu hari, Heuer itu jam nih. Bukan. Artinya? Tak itu hari. Heuer itu nama orang sebenarnya. Iya, nama orang. Jam hour itu di Jerman apa ya? Bukan. Heuer itu artinya tahun, tapi nggak ada hubungannya lah. Ini orang namanya memang Heuer ya. Heuer doang di Universitas Jerman. Stunden kalau jam. Stunde kan, 1 jam itu Stunde. Tapi kalau Uhr itu Uhr ya. Kalau Jerman itu Uhr. Itu armband Uhr gitu, jam tangan gitu. Ngajar doang di Universitas Jerman. Iya, bahasa Jerman. Heuer itu nama orang pendirinya. Terus dibeli sama perusahaan namanya Tag. Dulu Tag di Formula One tuh ada, dia supplier salah satu sponsor mesinnya tuh Tag. Jadi gabungin jadi Tag Heuer gitu. Salah gue ya. Iya. Dulu pernah bokap gue punya, terus nah waktu gue sempet beli gitu ya, setelah kerja nabung, akhirnya bisa beli. Abis itu udah mau ngapain lagi gitu. Mau ngapain lagi. Nah beberapa waktu yang lalu gue ke Swiss. Kalau ke Swiss kan ya, kalau kita ke mana ya, ke Bali, oleh-olehnya kan hiasan meja dari kayu gitu kan. Kalau ke Swiss apa ya? Kira-kira kayaknya jam tangan boleh ya, makanya songket gitu. Gue mulailah browsing, ternyata menarik juga gitu. Tapi ada yang bilang jam tangan mah udah nggak relevan lah, lu kan jam lewat handphone. Gara-gara itu juga smartwatch, ya kan? Isinya mah bukan jam sebenarnya, karena jamnya katanya ya di handphone gitu. Iya. Sebenarnya ya nggak perlu amat gitu. Tangan. Kalau gue sih masih pakai. Iya, gue juga masih pakai. Karena hobi lagi gitu ya. Tapi menurut gue jam tangan tuh kalau buat cowok tuh jadi kayak perhiasan aja. Iya. Jadi kayak aksesoris aja gitu. Jadi kalau kita mau meeting gitu kan, atau mau apa ya, bapak-bapak tuh kan sedikit alternatif memanjakan dirinya. Ya bener nggak kayak ibu-ibu kan banyak tuh menggayakan diri. Iya betul. Apalagi udah makin bapak-bapak gitu ya, kalau masih muda mungkin lagi cari pacar, oke lah beli Ray-Ban. Mungkin kayak kita kayaknya suruh beli Ray-Ban mahal amat gitu kan. Di ITC juga banyak yang murah, tapi itu sebagai kayak jewelry aja gitu loh, kayak perhiasan aja gitu. Jadi gua kalau pakai tuh kayaknya keren gitu kan. Gitu. Dan dulu waktu masih zaman kuliah mah masih pakai gelang kulit gitu. Gue masih pakai itu dulu, pakai gelang kulit, gue bikin sendiri gelang kulitnya gitu. Ya biasalah yang anak-anak metal gitu. Gelang kulit. Sekarang ada jam juga. Jamnya kulit kan? juga. Iya, jamnya kulit juga. Baru ganti nih gue lihat. Yang kemarin talinya. Nah, kalau orang hobi jam, sekarang notice orang itu pakai jam apa ya? Kok lucu gitu. Kata ininya kata reviewnya tuh
conversation starter gitu. Kalau ketemu orang, kok jam kita sama ya? Ya, ngobrolnya tuh mulai dari situ. Dan gitu. harus notice sekarang kalau teman-teman lihat episode yang lalu, coba diklik episode yang lalu. Iya, jamnya beda. Jamnya bukan ini yang baru ini. gue lihat nih Tommy Hilfiger yang ini. Nih. Dan dia langsung tahu loh ini. Tahu. Tommy Hilfiger quartz nih kan. Jadi kayak buat pede aja gitu ya. Terus belakangan ini, nah ini diracunin sama temen gue namanya Henry. Halo Hen, ini suaminya Christine tuh, orang Jalan Sutra. Okay. Jadi ada website yang menjual jam-jam dari Rusia, Van. Hari ini gue nggak pakai tapi. Jadi jam Rusia ini namanya Vostok. Mungkin teman-teman ada yang ikut ngoleksi ya. Itu jam heritage gitu ya. Jadi udah dari tahun 1940. Jadi dia itu waktu itu kan Amerika sama Rusia perang dingin gitu. Jadi teknologi jam Swiss nggak dioper ke Rusia. Nah, Rusia bikin jam sendiri. Nah, mungkin nanti fotonya bisa dikasih insertnya ya. Nah, dia bikin jam Vostok itu semua mesin-mesinnya dibikin sendiri. 100% made in Rusia gitu. Jadi gua coba pesen lewat itu, mail order itu kan ini dikirim mualnya gitu. Dan yang membuat gue berani beli ada harganya murah, Van. Harganya tuh antara $80 sampai $150. Jadi gue coba beli yang paling murah dulu. Ya hilang juga oke lah gitu ya. Kalau 10 juta kan kalau hilang gimana gitu. Ini cuma 2 juta, 1 juta gitu. Terus dia kirim, nyampe pakai DHL gitu kan. Nyampe itu ngirimnya sama jamnya hampir sama harganya. Tapi dikirim dari Moskow ya oke lah jauh ya. Gitu. Terus sekarang gue jadi sering ngoleksi jam itu tuh, jam Rusia itu. Hari ini sih lagi nggak dipakai tapi menarik juga karena otomatis dan tahan 200 meter. Jadi bisa dipakai nyelam 200 meter. Guanya mah mungkin nggak tahan 200 meter. Tapi jamnya tahan 200 meter. Dan karena itulah karena harganya cuman $200, ya yang gue punya tuh $80 harganya, berarti 1,2 juta lah gitu ya. Karena harganya $80, berenang gue pakai. Kalau harganya 100 juta, mau tahan air 1000 meter juga berenang gue nggak pakai. Kalau bocor silakan. Jadi kalau karena 100 juta mah gue takutnya bukan bocor, takutnya pas mandi gue lepas lupa pakai lagi. Oh, tapi gue pernah ya, ini ngomong-ngomong apa ya, ngomong-ngomong aksesoris ya, Van. Gue pernah bikin satu eksperimen. Karena kenapa? Bolpen gue nih, Pak Irfan bawa bolpen kan, bolpen gue selalu hilang. Gue tuh nggak pernah punya bolpen tuh tahan berapa bulan gitu ya. Dikasih dari prinsipal apa ada logonya, pasti hilang terus. Nah satu kali kebetulan abis dapet pesangon gitu ya waktu itu, gue beli jam Mont Blanc yang mahal. Bolpen. Bukan jam, sorry bolpen. Gue beli bolpen Mont Blanc, ya kan? Itu kan mahal, 2 jutaan lah ya untuk bolpen mahal lah ya biasanya kan gratis. Alhamdulillah udah 16 tahun nggak hilang. Sekarang masih ada. Bolpen gua mana ya gitu. Jadi teman-teman hilang apa enggak itu tergantung value. Lu mau value barang itu enggak. Kalau lu nggak mau value mah hilang. Ini karena ini ngomong-ngomong bolpen, ini bolpen yang gue pakai ini bolpen value-nya gede buat gue gitu. Jadi karena bolpen ini enak pisan gitu. Jadi ini nggak di-endorse ya tapi bolpen ini enak pisan. Ini nggak hilang-hilang karena gue jagain. Ini rekor bolpen biasa gue beli di Gramet gitu, yang sampai gue refill karena nggak hilang-hilang. Habis gue refill. Ini kejadian. Beli isinya di mana? Di Gramet. Oh ada juga. Iya. Ya harganya sama beli baru sebenarnya. Mirip-mirip sama beli baru. Dulu kita masih ngalamin ya Van ya, zaman SMA itu kan bolpen kan relatif mahal ya. Tapi kayaknya sekarang udah nggak pernah lagi selain Mont Blanc itu. Dan ternyata Mont Blanc itu bertahan kan karena dia mahal gitu. Iya. Bolpen andalan. Iya. Dan itu kalau jam tangan tuh ya, bisa buat nabung juga Van. Soalnya soalnya harganya naik ya. Harganya naik. Jadi ya ini salah satu kegiatan waktu COVID juga kan nonton YouTube yang bahas tentang jam tangan kan banyak tuh. Ya mungkin teman-teman ada tahu lah beberapa orang. Terus ada orang bilang gimana caranya mau beli jam Patek Philippe misalnya. Patek Philippe itu 400-500 juta harganya. Lu nggak bisa nabung untuk dapat Patek Philippe karena tahun 2015 harganya cuma 200 juta. Terus ini naik lagi. Jadi harganya itu naik terus karena yang beli makin banyak, pabriknya supply segitu-gitu aja gitu. Jadi akhirnya caranya nabung untuk beli Patek Philippe gimana? Nabungnya pakai Rolex. Rolex itu 100 juta. Jadi beli Rolex berarti udah 5, jual beli satu. Lucu juga bisa ditabung. Jadi ada dan karansinya kalau gue pikir ya,
Sekarang kalau misalnya Patek Philippe harganya berapa? 400 juta. Kalau orang-orang bilang, itu mahal banget. Tapi tunggu dulu, kalau kita beli mobil 400 juta nih, kita beli mobil. 10 tahun lagi dijual, harganya turun. Plus selama 10 tahun itu kan lu mesti maintenance. Lu mesti ganti oli, lu mesti ini. Terus lu perlu pakai garasi gitu kan. Kalau mobil, kalau Vespa ya mungkin harusnya, tapi tetap dia makan tempat. Tapi jam itu lu beli masukin ke kotak, masukin ke safe deposit gitu. Dan nggak pernah dipakai kalau jam 400 juta. Baret juga langsung nangis gitu kan. Tapi harganya naik loh. Jadi ada juga orang yang pakai buat investasi gitu. Ada juga yang pakai buat sehari-hari gitu kan. Nah, lu pernah pakai jam ini nggak? Jam yang elektronik itu, jam apa namanya? Smartwatch? Smartwatch enggak. Jadi beberapa bulan yang lalu gue tertarik untuk beli smartwatch. Karena kayaknya sekarang kan udah biasa banget. Semua orang pakai smartwatch ya. Semua orang pakai smartwatch. Terus gue pikir smartwatch ini bagus juga gitu ya. Terus gue browsing lah smartwatch. Nah ini kesalahan browsing gue sebagai scientist, bukan sebagai konsumen. Kalau sebagai konsumen, gue kan browsingnya langsung Tokopedia gitu ya. Langsung cari yang harganya bagus dan lain-lain gitu. Atau kalaupun gue browsing ke Google dulu, di Google gue masukin keywordnya adalah best smartwatch 2023 gitu atau best feature. Gue googlingnya adalah what can I do with smartwatch? Dan jawabannya semua bisa gue lakukan dengan cara lain. Akhirnya nggak jadi gue beli smartwatchnya. Ini kayak buat ngukur ini, buat ngukur itu, buat ini, buat ini. Itu terjadi semua dengan cara yang lain yang buat gue sekarang masih convenience gitu. Kayak misalnya bisa cek email tanpa harus membuka handphone. Nah, handphone gue di kantong terus gitu kan, gue tinggal gini doang gitu. Terus bisa ini kalau olahraga gitu, olahraga gue juga nggak yang gitu-gitu amat gitu. Dan kalau gue olahraga, handphone gue bawa juga. Buat ngukur langkah gitu. Handphone gue juga ngukur langkah ya. Malah bisa ngukur apa, detak jantung gitu. Handphone gue juga bisa gitu. Jadi kayak salahnya itu. Jadi what can I do with smartwatch? Dan jawabannya adalah everything you can do with your mobile phone gitu. Jadi akhirnya gue nggak jadi beli. Makanya gue kemudian ingat gue masih punya jam satu lagi gitu yang ini. Gue buka ternyata dua hal masalahnya, kulitnya retak karena kering ya, kelamaan disimpan jadi kering terus dia retak gitu, sama baterai gitu. Udah diganti. Udah. Terus beliin tali baru. Berarti satu orang bapak-bapak mulai hobi baru. Habis ini lu ganti tali. Lama-lama jam lain kayaknya lucu. Gue punyanya quartz belum punya yang otomatis. Itu bapak-bapak memulai hobi baru itu. Gitu. Memulai hobi baru. Dan smartwatch itu buat gue masalahnya adalah ngecasnya. Habis melulu baterainya. Gue tuh colokan tuh buat handphone ya kan, handphone aja udah 2 gitu, plus satu lagi dan kabelnya kan khusus, ntar kabelnya ketinggalan, akhirnya lama-lama gue nggak cas. Terus gue merasa gue kan kalau barang elektronik gue nggak mau beli mahal-mahal lah, gue masih menghargai kerjaan tangan gitu. Kalau otomatis kan mahal gitu ya, tapi kalau elektronik kalau kemahalan gue males. Artinya kalau jam misalnya jam smartwatch gitu ya, harganya lebih mahal dari laptop, gue mending beli laptop karena menurut gue ya apapun yang dikerjakan oleh smart laptop juga bisa gitu. Nah di harga budget gue itu sinkronisasinya suka lama jadi gue olahraga 40 menit ngonek jam ke handphone 20 menit sendiri gitu. Kan nggak lucu ini nggak konek-konek gitu ya. Lama-lama mogok beneran, terus reparasi itu kan. Tanya itu kemarin Bayu juga ada yang komplain di Twitter tuh. Tanya ke makernya, udah ada agen belum di Indonesia? Oh belum kakak. Terus kalau rusak gimana? Cari aja toko reparasi terdekat kakak. Kakak lupa lah ya, gue bilang mana ada toko elektronik bisa benerin kayak gini. Akhirnya ya hilanglah tuh jam gitu. Tapi mungkin ada menurut gua untuk deteksi kesehatan tuh bagus jam itu. Karena gua sempat pakai kan, artinya kalau tekanan jantung kita mendadak naik, tekanan darah mendadak naik, terus atau kita terlalu banyak misalnya dulu tuh
abnormal heart rate gitu. Itu dia bisa kasih tahu tuh stress level. Itu sebetulnya tuh lumayan menarik lah. Kalau menurut gua kepakainya tuh untuk itu lah. Tapi lama-lama ya itu ngecasnya terus harus beli lagi begitu harga dia lebih mahal dari laptop gua nggak males juga. Tapi gue tuh ada kebiasaan ya. Gue kan pakai jam. Di handphone juga ada jam. Tapi di ruangan, gue kalau lihat jam, itu lihatnya jam dinding. Oh iya betul. jadi ini handphone nih. Gue lagi ngecek sosmed misalnya. Iya. Ini gue megang handphone pakai tangan kiri nih. Ini handphone di sini. Iya. Ngecek sosmed kan. Ini jam tangan nih di sini. Iya. Gue lihat jamnya ke atas tuh, ke jam dinding. Iya. Terus panik karena di salah satu ruangan di kantor gue di kampus ini nggak ada jam dindingnya kayak di ruangan ini di studio ini kan nggak ada jam dindingnya. Nggak ada jam dindingnya. Jadi kayak terus abis gitu gue panik. Jam berapa ya? Gue janjian sama orang jam 1, sekarang jam berapa ya? Ini ada jamnya, ini ada betul. Gue nyariin jam dinding. Tapi sama Van, kalau gue lagi jadi MC atau gue lagi jadi pembicara, jam tangan ini selalu gue lepas, gue taruh di meja, supaya gue bisa lihat lapsnya tuh berapa gitu. Karena kita kan ngomong kan perlu diatur gitu ya, waktu kita berapa lama gitu, ini masih banyak. Itu gue juga selalu begitu. Dan untuk teman-teman yang misalnya sales gitu ya, atau yang sering ketemu orang, hati-hati dengan jam tangan ini, nggak boleh dilihat. Ngerti nggak? Sebab kalau lu ngobrol-ngobrol terus atau lihat jam aja. Ini kayaknya udah mau pulang gitu. Iya bener. Sampai ada orang yang ngobrol terus, Pak mau kemana sih? Kok buru-buru? Itu kan udah disindir tuh karena keseringan lihat jam gitu ya. Jadi biasanya either ditaruh di sini atau lihat jam dia. Karena kan kalau nggak kayak gini kan, gue dari tadi lihat jamnya Irfan. Kalau lihat jamnya Irfan nggak apa-apa. Kalau lihat jam gue mau pulang ya? Iya, seolah-olah udah habis belum sih waktunya gitu kan. Jadi lihat jam dia aja gitu. Kalau dia nggak pakai jam itu agak repot gitu ya. Tapi hati-hati tuh, courtesy-nya nggak boleh ngeliat jam gitu karena kesannya mau buru-buru pulang gitu. Gue ada satu ngelihat jam sama satu lagi adalah menutup laptop. Jadi terus gitu tuh, mau kemana Pak gitu, kok buru-buru nggak jadi. Padahal kita di kepala kita memang mau buru-buru gitu ya. Padahal kan nggak enak sama orangnya masih mau ngobrol gitu. Jadi itu jam tangan tuh ada courtesy-nya juga. Jadi kalau dan itu juga berarti bisa dipakai untuk ngode ya. Jadi kalau misalnya lu ketemu orang tuh lu kayak udah ini ya gue mau balik gitu. Ya lu lihat-lihat jam aja. Iya. Sorry ya. Iya. Kayaknya waktunya tinggal sedikit. Gue mesti jalan. Iya, gue mesti jalan nih gitu. Tapi jam tangan itu kenapa cocok buat bapak-bapak ya? Market bekasnya tuh besar, Van. Oh iya? Iya, second hand yang jam bekas-bekas itu lebih sebenarnya beberapa barang ya, beberapa jam itu lebih bagus beli bekas. Kenapa? Harganya lebih bagus soalnya. Kan biasa kalau harganya bekasnya turun tapi nggak turun-turun amat gitu. Jadi nunggu yang bekas 1-2 tahun itu lebih bagus dan opsinya lebih banyak. Ya kan? Opsinya lebih banyak, cuman triknya kita harus tahu jangan sampai itu palsu misalnya jamnya kan, atau jamnya apa ya, bekas tapi terus setelah dijual lagi harganya nggak bagus gitu. Bahkan beberapa toko jam bekas itu waktu kita beli nih jamnya udah bilang ini kalau bosen mau dipotong berapa gitu. Maksudnya gimana? Misalnya gini, gue beli jam misalnya 30 juta gitu ya. Ini kalau gue bosen sebulan lagi potong 10% ya. Iya, berarti sebulan lagi dia balikin jamnya, dia bayar gue 27 juta. Karena kan uangnya mesti muter gitu loh. Berarti ya? Guaranteed. Buyback guarantee. Yes, beberapa toko tuh gitu. Kalau gue bosen potong berapa nih gitu. Berapa maksimum 6 bulan lah. Oke, maksimum 6 bulan potong 10% deh. Jadi gue bayar 50 juta misalnya. Nanti 3 bulan kemudian gue bosen, gue balikin, dia bayar ke gue 45 juta. Gue bisa beli lagi jam yang lain gitu. Terus tawarin lagi. Nyewa aja 5 juta berarti lu. Iya betul. Ada tukar tambah juga, tukar tambah. Ini sebenarnya hasil tukar tambah nih. Ini apa nih sekarang? Ini Grand Seiko. Grand Seiko. Jadi kalau ini juga tadinya gue nggak suka sebetulnya sama Grand Seiko ini. Karena kalau lu lihat gitu ya, ini banget apa bentuknya biasa banget kan, Jepang ya, biasa banget. Cuman dia mesinnya tuh beda. Nah kan gue orang mesinnya. Jadi gue perhatikan mesinnya. Kalau ini namanya spring drive. Spring drive itu dia pakai tenaga mechanical, tapi ada chipnya juga. Jadi mechanical itu ngasih power ke chipnya tuh yang mengatur perputaran jamnya itu. Jadi dia nggak ada jam detik-detik begini, muter terus dia. Oh, yang smooth gitu. Smooth terus gitu. Gue pernah coba
direkam pakai kamera slow motion, memang smooth dia. Gitu. Nah, biasalah kalau orang mesin ya gue beli besinya gitu ya. Nah, ini juga hasil tuker tambah sebetulnya. Hasil tuker tambah. Jadi jam gue yang waktu di Swiss itu gue beli, gue tuker sama ini. Kebetulan ada harganya bagus, boleh tuker-tuker. Nanti ini gue tukerin lagi. Makin naik gitu kan. Harganya makin mahal, kita tuker. Sampai nyampe lah ke Patek Philippe. Iya. Mudah-mudahan. Tapi itu apa ya? Memang beberapa orang itu pakai jam itu mereknya tuh mirip-mirip semua. Ada yang Rolex tuh gue nggak punya tuh Rolex, tapi banyak tuh orang Indonesia tuh pakai Rolex gitu, dan you'll be surprised bahwa lu jalan-jalan, kalau lu perhatiin jam ya, lu jalan-jalan ke ITC aja lagi ngebenerin jam lu yang Rusia yang 2 juta itu, ada orang datang terus tolong dong saya punya jam ini bisa dibenerin nggak? Jamnya Audemars Piguet yang 600 juta. Di ITC BSD maksudnya bukan di Plaza Indonesia gitu ya. Gue liat jam dia edan, kok bisa dia pakai? Jadi you'll be surprised kan, kita tempat ngomongin ya orang yang gajinya di atas kepala. Kalau jam itu dia menyimpan informasi gaji itu di jamnya. Jadi mungkin orangnya biasa begitu lihat jamnya, widih Rolex nih gitu ya. Dan itu tuh nggak susah nemunya gitu di Jakarta ya mungkin ya. Jadi lumayan juga orang-orang berani spending untuk ya itu karena kan apa namanya perhiasan gitu ya, terus bisa nambah percaya diri juga. Gitu. Iya, ada beberapa kan yang memang rantainya yang jatuhnya jadi kayak apa investment. Jamnya mungkin biasa aja tapi rantainya yang itu ada marketnya sendiri tuh rantainya. Ini juga udah diganti. Tadinya jamnya dari besi, dari stainless. Ini kan titanium ya. Talinya juga tadinya jadi masalahnya kan titanium tuh suka baret. Nah, kalau talinya dari besi, kalau sering dipakai takutnya baret-baret tuh. Kalau dijual lagi harganya turun. Jadi gua ganti pakai tali kulit. Tali kulit kan nggak bakal baret gitu ya. Nah, itu beli dulu, cari-cari dan sebagainya. Ya, hobi bapak-bapak lah. Seperti biasa. Hobi bapak-bapak. Selain membeli konsol game dengan modus bahwa itu adalah modem wifi. Iya, betul. Kan hobi bapak-bapak tuh. Beli PS5 ngakunya modem wifi. Iya, konsol game itu kan hobi bapak-bapak banget karena waktu masih muda dia nggak bisa beli. Sekarang udah punya duit walaupun udah males main tetap aja dia beli gitu kan. Sama beli Gundam. Iya, beli Gundam. Terus ada yang beli mobil. Sebenarnya mobil juga temen gue yang hobi mobil protes. Enggak dong. Iya, memang tergantung kesenangan lah. Kalau memang kita seneng liatin jam ya belinya jam. Kalau seneng liatin mobil ya belinya mobil. Walaupun dia repot nyimpennya ya tetap aja. Tapi buat gua sih untuk bapak-bapak tuh sehat juga kalau punya hobi sih, Van. Iya. Ya, menurut gua sih sebaiknya punyalah golf kayak apa kayak gitu ya. Kalau gua golf, aduh, belum lah ya. Tapi gua nanam pohon gitu. Hah? Nanam pohon ya? Nah itu. Kalau gua berhubungan dengan makhluk hidup, kasihan makhluk hidupnya. Mau ikan, mau pohon gitu. Kalau lu bisa ya menanam pohon. Bisa menanam pohon. Nah. Dan spesifik pohon ya, bukan tanaman segala macam. Pohon. Maksudnya pohon kayak apa, Cok? Pohon. Oh, pohon yang ada batangnya. Kayak gini. Ini mah pohon karpet. Pohon karpet. Oke, selain jam tangan, hobi bapak-bapak apa yang kalian punya? Mungkin piara ikan cupang masuk nih. Warisan orang tua dulu, wah ini jam tangan andalan. Gue pengen tahu ini sebenarnya harganya. Mungkin mau gini, kalau orang nggak ngerti kayak gue kan mau punya gitu ya, terus mau nanya kan malu gitu ya, jangan-jangan begitu udah, ini kayaknya berharga banget begitu datang ke toko jam, wah ini mah murah pak. Iya gitu. itu, gue ada satu penyesalan sih, karena gue dulu sekali trip ke luar negeri gue pertama itu ke Swiss, gue beli jam juga. Ya bukan jam yang mewah-mewah waktu itu ya, gue beli di toko biasa aja gitu. Dan gue sempet diketawain tokonya karena gue di Swiss, gue masuk ke toko, terus dia tawarin 1 jam, terus gue bilang, is this a Swiss watch? Dia ketawa, you are in Switzerland katanya. Tapi gue kasih ke orang itu jam. Aduh, gue pikir-pikir asem juga kalau tahu gitu, karena gue beres-beres kan jam lama-lama kebanyakan, udah kasihin orang deh gitu. Nah itu. Jadi karena dikasihin orang hilang jadinya. Karena punya jam yang dikasih orang atau warisan orang tua gitu ya. Sekarang waktunya untuk datang ke toko jam terpercaya terus nanya ini iya betul, harganya, nanya. Gitu. Terus terutama kalau otomatis. Nah, kalau teman-teman punya jam otomatis jangan dijual. Atau gini, jangan dibuang gitu. Karena itu pasti masih bisa dibenerin. Bahkan gue punya teori sekarang bahwa karena kan jam otomatis itu kan dipower oleh movement kan. Jadi kalau
energi yang dihasilkan sudah cukup untuk mempower satu komputer, maka kita bisa bikin robot. Si robot Rolex gitu ya. Karena dia jalan sendiri kan. Jam ini kan jalan sendiri. Itu ya, psychokinetic. Ya, psychokinetic. Jadi kan jalan sendiri. Iya. Jadi masa depan yang bikin robot itu ya Patek Philippe, Rolex itu yang punya teknologi power generation yang cukup untuk mempower otaknya gitu. Oke. Mantap. Hobi apa lagi yang kalian punya, bapak-bapak? Apalagi mungkin piara ikan cupang atau apa gitu ya. Hobi sehat ya. Kalau yang nggak sehat jangan di-share di sini. Makasih udah dengerin Random Jumat. Pamerkan jam tangan kalian. Ya, pamerkan jam tangan kalian. Di sosial media, mention kita. Saya di @pak_irf, Harnas di @itsharnas di Twitter. Kita masih di Twitter, belum pindah ke thread, belum pindah ke yang lain. Betul. Atau tulis di komen di bawah. Ya, tulis komen di bawah. Kalau ada usulan tema juga silakan komen di bawah ya. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya ya. Bye. Bye.